Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hukum Publik. Tugas ini disusun oleh para super tim, yaitu 1. Erin Caniago, 2. Jursi Hermada Gomang, 3. Ananda Septia Nurulisa, 4. Imrona, 5. Indah Fitri Cahyani, 6. Fajar Febrianto, 7. Feni Tania Ginting, 8. Nadia Meiliana Putri. Mari kita simak bersama-sama. Part 1. Latar belakang. Hukum senantiasa mengalami perkembangan tidak hanya dalam isinya, melainkan juga dalam bertambahnya jenis-jenis yang ada. Dapat kita lihat dari pengertian hukum itu sendiri. Pasti semua orang mempunyai pandangan tentang hukum yang berbeda-beda, tidak akan sama. Dan dalam perkembangan hukum, kita juga dihadapkan dengan istilah-istilah antara lain penggolongan dan pembidangan. Penggolongan dan pembidangan merupakan pengelompokan hukum berdasarkan isi, sifat, sumber, wujud, dan tempat berlakunya hukum. Hal ini bertujuan untuk mempermudah kita mengetahui hukum ini termasuk ke dalam bagian isi, sifat, sumber, wujud, dan tempat berlakunya hukum. Salah satunya adalah hukum publik. Yang pertama adalah kita dapat mengetahui lebih jelas tentang apa itu hukum publik, serta dapat juga mengetahui pengertian dari hukum publik. Yang kedua adalah agar kita dapat mengetahui macam-macam hukum publik. Dan yang ketiga adalah kita dapat mengetahui bagaimana pengklasifikasian antara hukum publik dan hukum privat. Part 2. Pengertian hukum publik. Pengertian hukum publik secara umum. Hukum publik atau hukum negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan atau warga negaranya. Berdasarkan isinya, hukum publik berisi aturan hubungan hukum antara seseorang, anggota masyarakat, atau warga negara dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah pengertian hukum menurut Van Apeldoorn. Menurut Van Apeldoorn, dalam teori kepentingan yang dilindungi, bisa dikatakan hukum publik apabila yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan umum. Dalam Kepres nomor 55/1993 telah memberikan klarifikasi dan definisi yang tegas mengenai kepentingan umum. Yang pertama, kepentingan seluruh masyarakat, yang dengan pembangunan yang dilakukan dan dimiliki oleh pemerintah. Yang ketiga, tidak dipergunakan untuk mencari keuntungan sendiri. Part 3. Macam-macam hukum publik. Hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan dalam suatu negara. Hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara disebut juga hukum tata negara atau hukum tata pemerintahan, yaitu hukum yang mengatur cara-cara melaksanakan tugas atau hak dan kewajiban dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tindakan-tindakan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggar aturan. Hukum internasional. Menurut Ivan Sitter, hukum internasional adalah sekumpulan peraturan yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara
atau subjek hukum. Hukum publik internasional dibagi menjadi dua, yaitu hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Baik, macam-macam hukum publik selanjutnya adalah hukum lingkungan. Nah, menurut Soejono sendiri, hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tentang tatanan lingkungan hidup, di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Dan yang terakhir adalah hukum sosial ekonomi. Nah, hukum sosial ekonomi sendiri adalah hukum yang mengatur mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan part 4, yaitu mengenai perbedaan dan pengklasifikasian hukum privat dan hukum publik. Perbedaan dan pengklasifikasian hukum privat dan hukum publik. Vulpianus membagi hukum ke dalam hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lainnya. Sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan rakyatnya. Yang pertama, mengatur kepentingan perseorangan. Yang terakhir, mengatur kepentingan publik. Jadi teman-teman, kesimpulan dari penyampaian kami pada hari ini adalah hukum publik dan hukum privat itu sangatlah berbeda. Dilihat dari pengertiannya, hukum publik adalah hukum yang erat kaitannya dengan negara dan juga masyarakat. Simpelnya, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dan juga warganya. Jika dilihat dari strukturnya, hukum publik itu dibentuk oleh lembaga resmi negara atau wakil-wakil rakyat yang bisa disebut sebagai suprastruktur. Hukum publik terdiri atas hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan juga hukum internasional. Contoh dari hukum publik adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan juga pembunuhan. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu yang menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Hukum privat terdiri atas hukum perdata dan juga hukum dagang. Contoh kecil hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan sewa gedung antara si P dan juga si Q. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away.